Namun, melihat pihak lain, Qin Chen tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Saat ini bukan waktunya untuk bertarung dengan santai di sini. Selain orang-orang dari 5 sekte iblis utama dan sekte Tianyuan, ada master lainnya. Ketika Qin Chen dan yang lainnya tiba, 5 master iblis menatap mereka, dan ketika mereka melihat Qin Chen, mereka sedikit mengangguk. Kakak, ketiga orang ini benar-benar tiba. Sepertinya orang-orang ini tidak cukup lemah untuk datang ke sini. Ucap Raja Serigala Mata Perak berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, di ngarai pedang patah yang kita lewati, sepertinya ada aura pedang yang membubung ke langit. Seseorang seharusnya mengganggu pedang patah yang mengerikan itu. Saya khawatir ketiga orang ini yang mengganggu pedang patah dan tidak mati. Ucap Raja Gajah Biru mengerutkan kening. Mereka semua telah melihat aura pedang meletus dari pedang patah yang menakutkan sebelumnya. Selama para master yang telah menembus pegunungan Tiandang di tanah pedang patah, mereka tahu bahwa 5 master iblis mereka tidak berani melewati garis langit dan bumi itu. Alih-alih berkeliling di sini, pedang patah meledak dengan niat pedang yang menakutkan sebelumnya, dan itu jelas mengejutkan orang lain. Menurut perhitungan waktu, itu pasti Qin Chen. Dalam keadaan normal, jika pedang patah diganggu, seseorang pasti akan jatuh, jadi bahkan 5 master iblis utama tidak berani lewat di sana, tetapi sekarang ketiga Qin Chen tidak terluka, yang tentu saja mengejutkan mereka. Bagaimana pihak lain melakukannya? Kekuatan ketiga orang ini luar biasa, dan mereka sama sekali tidak biasa. Kita di sini untuk harta pusaka di makam pedang. Jika kita tidak mampu menanggung konflik, kita tidak boleh membuat cabang tambahan. Ucap Raja Iblis Liger menyipitkan matanya. Kedatangan ketiga Qin Chen juga menarik perhatian orang lain. Di sini, gerakan abnormal dari makam pedang telah menarik banyak orang dari berbagai tempat. Pegunungan di luar makam pedang menjadi sangat hidup. Sekilas, ada master di mana-mana. Tetapi sebagian besar orang di sini saling mengenal. Misalnya, 5 Raja Iblis besar dan sekte Tianyuan berada jauh dari satu sama lain. Ada juga raksasa dan beberapa kekuatan teratas di dekat pegunungan Tiandang. Mereka tidak pernah berurusan satu sama lain, tetapi mereka semua pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi Qin Chen dan ketiga orang itu sangat aneh, membuat semua orang bertanya-tanya. Terutama Yu Qiansu dan Qing Qiuzi di sekitar Qin Chen, meskipun penampilan mereka tersembunyi, sosok mereka masih luar biasa, pupil mata mereka menyusut, melihat keduanya, mereka sepertinya tidak berasal dari dunia fana. Master Sekte Tianyuan Master telah melihat begitu banyak keindahan, dan berdedikasi untuk mengejar jalan yang kuat, dan jarang tertarik pada wanita, tetapi pada saat ini, mereka semua terkejut dan terharu. Tuan Yun Xiao, sejauh yang saya tahu, Gu Daozong tiba-tiba menjadi tangguh. Tampaknya seorang tuan muda datang dengan wanita cantik di sekelilingnya. Mungkinkah mereka? Ucap pemimpin Sekte Bayangan Darah menyipitkan matanya. Bukankah kita sudah mengirim seseorang ke Sekte Dao kuno? Bukankah mereka menyelesaikannya? Ucap Master Sekte Dewa Ekstrim mengerutkan kening. Tanyakan saja, ucap Master Klan Kelelawar Hantu berkata dengan muram, dikelilingi oleh cahaya dingin, dengan mata tajam, dan berkata dengan dingin, dari kekuatan mana kamu berasal? Qin Chen memandang Patriark Kelelawar Hantu. Kekuatan dingin yang mengelilingi Patriark Kelelawar Hantu secara samar-samar menyentuh ranah bangsawan, dan itu benar-benar jauh lebih kuat daripada Master Kelelawar Hantu yang menyerang Daozong kuno. Qin Chen menundukkan kepalanya, mengabaikan pihak lain, melihat ke makam pedang di bawah, dan melihat ke jalan emas tua, tanpa berbicara. Ini mengejutkan para penguasa kekuatan lain. Patriark Kelelawar Hantu ini juga dianggap sebagai salah satu orang kuat teratas di pegunungan Tiandang. Dia memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Dia telah mencapai batas master suci puluhan ribu tahun yang lalu, mencoba menyentuh ranah bangsawan. Sekarang suku Kelelawar Hantu dan Sekte Tianyuan, Sekte Dewa Tertinggi, dan Sekte Bayangan Darah telah bergabung, mereka telah menjadi raksasa di pegunungan Tiandang. Di pegunungan Tiandang ini, kecuali 5 Sekte Iblis besar, orang-orang dari kekuatan lain tidak berani melawan klan Kelelawar Hantu dan kekuatan lainnya. Sekarang Qin Chen mengabaikan Patriark Kelelawar Hantu, yang secara alami membangkitkan keterkejutan semua orang. Nak,
Apakah kamu tidak ingin berbicara denganku? Ucap patriark klan kelelawar hantu, matanya menjadi suram sesaat, dan dia berkata dengan suara dingin, dan ada cahaya gelap di tubuhnya. Berisik, sampah suku kelelawar hantu, apakah kamu tidak melihat tuan muda ini sedang menjelajahi tanah kuburan pedang? Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, kata Qin Chen langsung. Apa? Ucap semua orang sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan satu persatu pusing. Orang ini sangat berani sehingga dia berani berbicara dengan suku kelelawar hantu seperti ini. Bukankah dia benar-benar tidak takut mati? Apa asal-usul putra ini? Kamu sedang mencari kematian, kata patriark kelelawar hantu meraung, penuh dengan gas beracun, dan tidak bisa lagi menahan diri. Tidak peduli apa asal Qin Chen, dia berani berbicara dengannya seperti ini, dan tidak memberi sedikit warna untuk melihatnya. Bagaimana membangun pijakan di pegunungan Tiandang? Racun yang mengerikan dengan cepat mendekati Qin Chen. Itu adalah racun 10.000 kelelawar. Begitu itu muncul, patriark kelelawar hantu menunjukkan racun teratas dari suku kelelawar hantu, dan dia ingin memberi pelajaran pada Qin Chen. Karena dia juga melihat bahwa basis kultivasi Qin Chen luar biasa, berbeda, dan dia langsung menampilkan racun teratas. Namun, sebelum racun itu tiba, mata Qin Chen tiba-tiba membeku, dan aturan beracun yang mengerikan melekat di tubuhnya, meraihnya dengan telapak tangan, dan seketika, kekuatan tak terlihat membungkusnya. Sekelompok racun kelelawar, meskipun racun kelelawar berputar dengan gila-gilaan, langsung disempurnakan oleh Qin Chen. Racun kelelawar, memalukan, racun semacam ini juga ingin melukai tuan muda ini. Ada master klan kelelawar hantu Anda yang ingin menggunakan racun ini untuk membunuh tuan muda ini sebelumnya, tapi sayangnya, dia langsung dibunuh oleh tuan muda ini dan dimurnikan menjadi limbah. Kamu ingin mencobanya juga, ucap Qin Chen berkata dengan mencibir, dan racun kelelawar di tangan Qin Chen terus-menerus diputar dan disempurnakan. Semua orang terkejut dan menatap Qin Chen dengan takjub, sementara Patriark Yun Xiao dari Sekte Tianyuan dan yang lainnya, mata mereka memadat, menatap Qin Chen dengan tegas. Kamu membunuh wakil kepala racun hantu dari suku kelelawar hantuku. Ucap Patriark kelelawar hantu berkata dengan suara dingin, ekspresinya marah. Oh, apakah itu wakil kepala klan kelelawar hantu Anda? Sayangnya, terlalu lemah untuk menahan pukulan. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Jadi, kamu adalah penguasa baru dari Gudaosong. Tidak heran kamu bisa datang ke sini. Apa yang terjadi pada anggota klan kelelawar hantu saya sekarang? Ucap pemimpin klan kelelawar hantu berkata dengan marah, jejak kejahatan muncul di hatinya. Tentu saja mereka sudah mati. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Nak, kamu mencari kematian, aku harus membunuhmu untuk membayar semuanya dengan nyawamu, itu dibenarkan. Ucap patriark klan kelelawar hantu pusing. Tidak mudah bagi mereka untuk mereproduksi klan kelelawar hantu. Kali ini wakil pemimpin klan membawa banyak master ke Sekte Dao kuno, dan mereka semua mati di tangan Qin Chen. Ini tidak diragukan lagi kerugian yang sangat besar untuk klan kelelawar hantu. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, patriark kelelawar hantu terbang keluar, dan seluruh orang itu mengguncang tubuhnya sebelum dia datang ke Qin Chen. Guntur terlalu cepat untuk menutupi telinganya, dan dia berubah menjadi pita hitam, dan segera terbalik dan suram. Patriark dari klan kelelawar hantu memupuk cara bayangan, dan di antara tembakan, seperti cahaya bayangan, telah memadatkan domain teratas dari atribut bayangan, dan ketika dia memukulnya dengan satu sayap, dia telah menjadi seorang pembunuh. Mencari kematian, ucap Qin Chen mendengus dari hidungnya, dan tiba-tiba menembak, meninju, menggedor, dan tiba-tiba, tinju pembunuh memenuhi langit, berubah menjadi tinju tak berujung dan bergegas keluar, bertabrakan dengan patriark klan kelelawar hantu. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, tinju pembunuh tak berujung bertahan, bergegas ke tubuh master kelelawar hantu, dan Qin Chen menyerang, memacu api entropi racun surgawi, dan aturan racun yang mengerikan bertahan dan berbalik kekuatan racun yang mengepul, di sepanjang tinju pembunuh yang mengerikan, dituangkan langsung ke tubuh pemimpin kelelawar hantu. Pukulan bayangan yang ditampilkan oleh pemimpin suku kelelawar hantu itu langsung dipatahkan oleh tinju pembunuh Qin Chen. Kemudian, aturan racun yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dan mulai merusak tubuhnya.
Dalam sekejap, dia menjerit, asap beracun dan api keluar dari tubuhnya, dan asap hijau dari tubuhnya menghilang terus-menerus dan berteriak. Apa racun kelelawar? Itu terlalu lemah. Ingin menggunakan racun di depan tuan muda ini. Kamu masih sedikit lembut, ucap Qin Chen di telapak tangannya. Api entropi racun langit meraung, dan ada nyala api yang mengamuk, membakar pemimpin suku kelelawar hantu, seperti lilin obor, berteriak, merobek kesunyian makam pedang, menyebarkannya, membiarkan semua orang mendengarnya, dan kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah patriark klan kelelawar hantu, ahli racun di surga, dipukul oleh pemuda ini dan terbang keluar, dan tubuhnya terbakar dengan api beracun. Apakah itu mengerikan? Pencuri, kamu sangat berani. Dengan suara keras, pemimpin sekte bayangan darah berkobar karena amarah, dan keagungan orang kuat teratas tersulut, dan tubuhnya dipaksa menghadap Qin Chen dengan tangan terangkat dan ditekan di udara. Yuan suci di telapak tangan pemimpin sekte bayangan darah diringkas menjadi sebuah pola, seperti peta dewa bayangan darah asli, berdarah, seolah-olah kaisar dunia ditutupi dengan segel giok, dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, untuk menekan Qin Chen. Sao Chen, Tuan Muda. Setelah melihat ini, Yu Qiansu dan Qing Qiuziyi, wajah mereka berubah dan mereka ingin membantu, tetapi Qin Chen melambaikan tangan untuk menghentikan mereka mengambil tindakan. Kemudian Qin Chen tidak melihatnya, telapak tangannya memadat menjadi bentuk naga, berubah menjadi tangan naga sungguhan, dan aturan naga tiba-tiba muncul padanya. Namun, semangat naga yang sebenarnya dan evolusi peradaban naga, dalam peradaban naga, masih ada aturan darah Taoisme, yang tak tertandingi. Aturan darah ini adalah bahwa setelah Qin Chen memurnikan Master Istana dari Istana Matahari Darah, Putra Suci Darah dan lainnya, dia menguasai aturan darah itu sendiri, sebelum menyempurnakan wakil Master dari Sekte Bayangan Darah, dan menguasai peta Dewa Bayangan Darah. Segera mengembangkan aturan darah baru dan mengintegrasikannya ke dalam buku asal. Tiba-tiba, aturan darah memadat, cahaya darah mendidih antara langit dan bumi, dan peradaban darah ditafsirkan dengan jelas. Sosok Dewa Bayangan Darah yang aneh muncul di telapak tangan Qin Chen. Peta Dewa Bayangan Darah, bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan magis Sekte Bayangan Darahku? Ucap pemimpin Sekte Bayangan Darah berseru dengan marah. Kedua telapak tangan berpotongan, dan pemimpin Sekte Bayangan Darah terkejut dan terbang keluar. Pakaiannya robek oleh cahaya darah, dan dia menjadi telanjang, darahnya mendidih, dan dia merasa malu. Peta Dewa Bayangan Darah, apakah ini luar biasa? Itu hanya salah satu dari puluhan ribu jalan langit dan bumi. Jika Anda bisa menguasainya, apakah orang lain tidak bisa menguasainya? Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, Tuan muda ini memperoleh peta Dewa Bayangan Darah ini dari wakil pemimpin Sekte Bayangan Darah. Orang ini membawa sekelompok murid Sekte Bayangan Darah ke sekte kami untuk menjadi liar. Dia langsung diledakkan oleh tuan muda ini dan menyempurnakan aturan. Tidak ada kerangka yang tersisa. Seharusnya itu di bawah perintah Anda. Jika Anda tidak ingin mati, Anda harus mundur. Jika tidak, saya akan membunuh Anda dan memurnikan Anda secara langsung. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, dengan kepercayaan diri yang kuat, mendominasi dan perkasa dalam nadanya, dan setiap master di sekitarnya merasakan ketakutan yang besar, seolah-olah dia berhadapan langsung dengan pembunuh yang tiada taranya. 5 Raja Iblis Besar, termasuk Raja Iblis Liger, juga terkejut. Dia mengira Qin Chen bukan hal kecil sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar kuat, dan kekuatannya cukup untuk bersaing dengan setengah langkahnya yang terhormat. Di sisi lain, 4 Master Iblis seperti Raja Serigala Bermata Perak, Raja Gajah Biru, Jin Wen Suepeng, dan Jiao Mukui semuanya ngeri, diam-diam ketakutan, pemimpin bayangan darah, tetapi saingan lama mereka begitu rentan. Hal yang paling mengejutkan adalah pemimpin Sekte Bayangan Darah yang memulai dengan Qin Chen. Wajahnya serius, tubuhnya bergetar, dan cahaya berdarah menyelimuti dirinya, terutama setelah dia mendengar Qin Chen membombardir dan membunuh banyak master Sekte Bayangan Darahnya. Sorot matanya lebih seperti darah yang menetes. Dia sangat marah dan ingin segera bertarung dengan Qin Chen, tetapi alasannya menariknya. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen barusan tidak kalah dengan dia. Selain itu,
Yu Qianzu dan Qing Qiuzi di samping Qin Chen juga memiliki aura yang luar biasa, dan mereka jelas kuat. Meskipun Master Suci tahap akhir kecil tidak tahu mengapa dia bisa memiliki keefektifan tempur yang begitu kejam, pada saat ini, dia tidak akan terburu-buru untuk bergerak. Sepertinya kamu telah belajar untuk menjadi baik. Ya, tempat ini adalah tanah makam pedang. Semua orang datang ke sini untuk makam pedang. Jika Anda tidak masuk akal, Tuan muda ini tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda. Tuan muda ini mau tidak mau membunuh kalian semua. Nada Qin Chen mendominasi, tirani, dan superior. Itu segera membuat pemimpin sekte bayangan darah dan wajah patriark kelelawar hantu menjadi biru dan putih, semuanya sangat marah. Junior, kamu terlalu sombong. Mengandalkan kekuatan dan tirani Anda begitu sombong di makam pedang ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa kami adalah penguasa lokal di pegunungan Tiandang? Anda adalah naga asing yang kuat, sangat sombong di sini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Semuanya, kata-kata dan perbuatan orang ini tidak mempertimbangkan kekuatan tertinggi pegunungan Tiandang kita, apakah itu dapat ditoleransi? Ucap pemimpin dari sekte dewa tertinggi menyipitkan matanya untuk berbicara, dan ketika dia membuka mulutnya, dia mengancingkan topi besar pada Qin Chen. Dia ingin menjadikan Qin Chen antitesis dari banyak kekuatan di pegunungan Tiandang. Sekte dewa tertingginya, sekte bayangan darah dan klan kelelawar hantu. Mereka semua bersatu dengan sekte Tianyuan dan menyerang sekte Dao kuno. Jika pemimpin dari sekte bayangan darah dan klan kelelawar hantu mati, maka sekte Shenzong ekstrimnya mungkin akan berada dalam bahaya. Hah? Kamu ini apa? Berani bicara seperti itu padaku? Oh, saya ingat, Anda seharusnya adalah pemimpin dari sekte dewa tertinggi itu. Sekte dewa tertinggi Anda juga mengirim seseorang untuk menyerang sekte Dao kuno saya. Itu seharusnya wakil patriark dari sekte dewa tertinggi Anda, tapi sayangnya, dia terlalu lemah. Dia hancur berkeping-keping oleh tuan muda ini. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Tuan muda ini akan melayani seperti yang Anda inginkan. Ucap Qin Chen dengan acuh tak acuh. Master sekte-sekte dewa tertinggi ini tahu bahwa Qin Chen mengerikan, jadi dia tidak bergerak, tetapi hanya mengatakan di sana untuk membuat semua kekuatan di pegunungan Tiandang bertarung melawan Qin Chen. Namun, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, mata Qin Chen menyilang dan menembak ke arahnya. Dalam sekejap, keinginan besar menyelimuti dirinya. Dengan keras, dia meledak dengan satu pukulan, dan tinju itu tiba-tiba melonjak dalam sekejap, dan langsung menuju ke pemimpin sekte dewa tertinggi. Tinju pembunuh melonjak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dalam cahaya tinju yang luas, serangkaian rune pembunuhan yang mengerikan mengembun, dan itu untuk membunuh pemimpin sekte dewa tertinggi. Lancang, ucap pemimpin sekte dewa tertinggi meraung, wajahnya berubah menjadi hijau, dan dia merasakan kekuatan tirani. Dia segera mengangkat tangannya dan memukul semburan langit dan bumi. Dia membuka mulutnya dan meludah seperti sungai surga dan bumi. Itu adalah energi supernatural dari perbaikan rantainya sendiri, mencoba merobek tinju Qin Chen. Mata Qin Chen berkilat dan dia berteriak di dalam hatinya, kekuatan supernatural origin. Dalam tinju pembunuh, sumber kekuatan bangkit, mengembangkan asal-usul langit, reinkarnasi dari segala sesuatu, dan membombardir energi dewa yang luar biasa itu. Roh dewa tertinggi meledak, tubuh patriark sekte dewa tertinggi bergetar, dan tubuhnya mengaum seperti kacang goreng. Kekuatan asal dicurahkan, dengan suasana membunuh yang menakutkan, darah mengalir dari mulut dan hidung patriark sekte dewa tertinggi. Tubuhnya mundur, dia langsung terluka oleh pengeboman, dan ekspresinya mengerikan. Kekuatan magis surga dan bumi, pemurnian Yuan suci. Dao Seng Yuan di dalam Qin Chen ditembakkan, kekuatan ruang tak terlihat menyegel kekosongan, menjebak patriark sekte dewa tertinggi ini, secara tak terduga menjebaknya sampai mati, disempurnakan dan diledakkan di depan umum. Bukannya dia galak, tapi dia perlu membangun kekuatannya. Qin Chen telah menghitungnya sejak lama. Kali ini dia datang ke kuburan pedang dengan banyak bahaya. Ada beberapa bahaya yang mendekat. Di antara mereka, jelas ada kekuatan takdir. Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge, telah memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Zhuge Rulong,
Sekte Dewa Tertinggi dan Sekte Bayangan Darah ini bukan apa-apa. Oleh karena itu, Qin Chen harus membangun kekuatannya dan membiarkan pihak lain takut pada dirinya sendiri dan tidak membuatnya tersandung. Jika tidak, begitu dia terjerat oleh Sekte Dewa Tertinggi ini dan kekuatan lain, lalu menunggu sampai Zhuge-Rulong dan master lainnya tiba, Qin Chen benar-benar akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, alih-alih tetap rendah hati dan bersembunyi, Qin Chen harus secara langsung menunjukkan kekuatannya, sehingga banyak orang berhati-hati, dan membiarkan penguasa kekuatan pegunungan Tiandang memiliki ketakutan, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Selain itu, ketiga Qin Chen memang orang luar, dan jika mereka tidak menunjukkan kekuatan, mereka akan dengan mudah menjadi sasaran orang lain, dan mungkin tidak perlu mengepung mereka terlebih dahulu. Tidak, ayo bantu aku. Teriak Master Sekte Dewa Tertinggi terjebak oleh kekuatan magis langit dan bumi Qin Chen, dan dia hanya merasa bahwa dia terjebak dalam sangkar yang tidak dapat dia bebaskan, dan kekuatan bergulir mengalir keluar, dia terkejut dan meraung. Para ahli dari kekuatan lain di pegunungan Tiandang melihat pemandangan ini, dan mereka semua menyebutkan di dalam hati mereka, termasuk penguasa dari klan raksasa emas, mereka juga memiliki mata yang bermartabat, tetapi tidak ada yang memulai melakukannya. Qin Chen terlalu galak. Tepat pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Yang Mulia menjadi liar di depan banyak kekuatan di pegunungan Tiandang, itu terlalu berlebihan. Bersamaan dengan raungan dingin, Qin Chen segera merasakan kekuatan yang kuat, dan itu menyapu dalam sekejap. Itu adalah Master Sekte Yun Xiao dari Sekte Yuan, dan akhirnya bergerak. Ini adalah seorang lelaki tua dengan tulang bergaya peri dan janggut putih. Dia belum pernah bergerak sebelumnya. Sekarang, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba bergerak. Tubuhnya seperti listrik, dan ada pengocok di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari sumber suci memuntahkan, berubah menjadi gelombang yang bergelombang, dan sungai itu bergelombang. Di sungai panjang asal suci, rune reguler yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan rantai keteraturan mekar, membawa pemahaman tentang langit dan bumi menjadi ekstrim. Patriark Sekte Yun Xiao dari Sekte Tianyuan sebenarnya adalah orang kuat top yang menyentuh ranah bangsawan. Dengan pukulan ini, dia langsung menerobos kehampaan dan menebas Qin Chen untuk menghancurkan segalanya. Tuan muda, hati-hati, orang ini telah menyentuh jejak kekuatan yang mulia, yang tidak boleh diremehkan. Teriak King Qiuzi ketika melihat sungai Seine Yuan yang panjang ini, dia terkejut. Di tubuhnya, kekuatan iblis yang sangat besar menyebar dan berkumpul di sungai panjang kekuatan iblis yang menakutkan, untuk melawan cahaya Patriark Sekte Yun Xiao. Hah? Dari mana Master Iblis itu berasal? Ucap Patriark Sekte Yun Xiao awalnya melakukan serangan mendadak, dengan ide serangan rahasia, tetapi tidak menyangka King Qiuzi tiba-tiba meluncurkan kekuatan iblis yang mengerikan untuk melawannya. Selain itu, kekuatan iblis ini, dalam hal kultivasi alam, bahkan tidak di bawahnya sama sekali. Kekuatan magis Tianyuan tak terbendung. Di sungai panjang Seine Yuan, terdengar suara dingin, sungai panjang Seine Yuan terbelah menjadi dua dalam serangan itu, setengahnya diblokir oleh serangan King Qiuzi, dan separuh lainnya menembus kehampaan. Dengan cara yang tidak terduga, itu bergegas ke Qin Chen untuk membunuhnya di tempat.